Alhamdulillah, sebagai seorang muslim tentunya kita faham dengan sebenar-benarnya kalau dua susunan kata ini Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur, berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memang Allah perintahkan kita agar selalu berterima kasih kepadanya, dan siapapun yang berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan ditambahkan nikmat untuknya. Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah, dan kalau kalian kufur maka siksaku sangat pedih. Nikmat Allah terlalu banyak melimpah kepada kita, Bapak Ibu sekalian, dimulai dari Allah subhanahu wa ta'ala memilih kita dari sekian banyak sperma yang tertumpahkan ke rahim ibu kita. Kita lah yang dilahirkan di muka bumi ini, kemudian diberikan tugas untuk menjalankan ketakwaan, ibadah, tunduk dan patuh kepada Allah SWT, dan sekaligus menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Dan ini sebuah karunia yang luar biasa yang harusnya kita jaga keimanan dan juga keislaman kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga kekalkan dalam Al-Quran, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, dan janganlah kalian sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Dan saya yakin salah satunya kita duduk bersama-sama di salah satu rumah Allah ini justru untuk menjalankan apa yang telah Allah perintahkan kepada kita, yaitu sholat berjamaah tadi, zuhur, dan juga untuk menghadiri majelis ilmu dan mempelajari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah SAW sampaikan sebagai panduan hidup kita. Dan terlalu banyak nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dari makanan, minuman, apa saja yang merupakan penyebab roda kehidupan kita bisa berjalan. Semua itu nikmat yang harusnya kita syukuri. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Dan tentunya sebagai balas jasa 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. 13 tahun fase Mekah, semuanya dengan hinaan, cacian, dan puncaknya diusir dari kampung halamannya. Namun beliau bersabar, dan 10 tahun fase Madinah penyempurnaan agama, hingga akhirnya sampailah kepada kita panduan hidup yang mulia ini atau agama Islam. Pada kesempatan ini insyaAllah tema kita masalah program penggugah iman. Tentu ada alasan Bapak Ibu sekalian kenapa saya membahasakan atau memilih judul ini pada saat ditanya oleh panitia. Judul apa kira-kira, maka saya menyampaikan poin ini. Program tentunya tidak asing buat kita, adalah sesuatu yang harusnya kita jadikan sebagai pacuan atau tuntunan kita, apa yang akan kita lakukan pada hari itu misalnya. Program saya hari ini seperti ini, contoh misalnya, berarti kita akan ikut alur program yang sudah kita susun. Hari ini saya mau kemana, saya mau bertemu dengan siapa, dan seterusnya. Itu sebenarnya batasan programnya. Sementara penggugah iman, ini maksudnya adalah bicara tentang masalah keimanan seseorang. Dan kita sebagai seorang muslim harusnya sudah sangat paham kalau iman itu adalah penggerak utama kehidupan kita di muka bumi ini agar selalu berada di rel yang benar. Itulah iman. Meyakini tentang keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan keenam rukun iman tentunya. Iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul-Rasul, utusan Allah, hari kiamat, dan juga takdir baik, takdir buruk tentunya. Namun iman ini yang kita ingin sentuh dari sisi efeknya. Artinya kalau iman itu sudah tertanam dalam hati seseorang muslim, dipastikan akan terjadi perubahan total dalam hidupnya. Seperti misalnya orang yang kasar misalnya menjadi lembut, orang yang pelit jadi dermawan, orang yang bodoh jadi pintar. Dia lebih semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga dia sangat jauh dari larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan sebenarnya dengan efek keimanan itu. Kita sedang akan membahas Bapak Ibu sekalian program penggugah iman. Bagaimana supaya iman itu selalu ada dalam hati. Sehingga kita dengan batas umur yang sangat pendek ini, yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, itu bisa kita maksimalkan dalam melaksanakan tujuan kita diciptakan. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali memang untuk beribadah dan mengabdi kepadaku. Memang kita ada di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, untuk seperti ini. Sholat misalnya di masjid atau sholat di rumah. Bagi ibu-ibu misalnya, kalau waktu sholat sudah masuk, di 5 waktu sholat yang tidak asing buat kita. Kemudian juga menghadiri majelis ilmu, menjenguk orang sakit, dan segala macam
hal-hal yang membuat kita berada di atas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu sendiri dia bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu Bapak Ibu sekalian dengan ketaatan-ketaatan. Makin Bapak Ibu sibukkan diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makin terasa kental iman itu dan makin terasa tebal, makin menguatkan kita untuk istiqomah atau konsisten di atas agama Allah. Dan iman juga bisa berkurang, bisa melemah, bahkan bisa hilang dari seseorang dengan kemaksiatan dan kekufuran. Oleh karena itu, landasan ini dijadikan pegangan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Kalau iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Contoh misalnya, Bapak Ibu pergi haji atau umroh. Itu program untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana kita sibuk dengan mengejar sholat 5 waktu di Masjid Haram atau Masjid Nabawi, kita ikut ta'lim dengan ustadz yang membimbing misalnya, kita city tour pun mempelajari tentang sejarah Madinah dan Mekah misalnya, dan yang kita lihat adalah ibadah-ibadah. Di Mekah kita bisa tawaf, baca Quran, zikir dan seterusnya. Maka pastikan di saat itu kita akan merasakan perbedaan iman kita dengan sebelum kita berangkat umroh atau haji. Karena kita sedang berada di satu zona aman yang berisikan semuanya program-program keimanan itu. Nah ini di situ iman bertambah. Dan kalau seseorang justru sibuk dengan kemaksiatan dan kelalaian, setiap hari hanya selalu tontonan yang haram, telinganya mendengar yang haram, lisannya mengucapkan yang haram, tangannya menjamah yang haram, kakinya melangkah ke tempat yang haram, maka makin dia banyak buat maksiat, maka makin tipis iman tersebut. Maka tidak ada sesuatu yang bisa menyentuh bagi dia. Bahkan sampai pada level bencana alam pun, terjadinya longsor, banjir, ya, itu tidak menyentuh bagi dia. Karena imannya sudah tidak ada dalam hati. Kalau orang ada iman dalam hati Bapak Ibu sekalian, mungkin hanya mendengar berita kematian saja tetangganya, itu sudah cukup membuat dia ketakutan. Karena bagi dia, kalau sekarang tetangga mungkin besok saya. Kalau dia sedang jalan dengan seseorang, misalnya di kendaraan, satu kendaraan, kemudian kendaraan kecelakaan, temannya meninggal dunia, dia selamat. Kalau orang punya iman, dia akan menjadikan itu sebagai momentum terbaik untuk justru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan lagi melalaikan waktu-waktunya, dia akan terus beribadah kepada Allah. Namun orang kalau tidak ada imannya, mau temannya mati di sebelah dia, dia selamat, dia paling mengatakan, oh kemarin tabrakan, bahkan dijadikan sebagai cerita seakan-akan itu adalah kelebihan dia. Karena dia berhasil selamat. Ini karena tidak ada keimanan. Jadi sangat berbeda. Oleh karena itu kita butuh Bapak Ibu sekalian untuk membuat program-program yang bisa menggugah keimanan. Nah seperti itu yang sebenarnya yang akan kita bahas dari judul kita. Program penggugah iman yang pertama yang kita ingin sentuh, dan ini umum sebenarnya, semua orang bisa mengetahui dan merasakan itu. Tetapi banyak orang yang lalai Bapak Ibu sekalian. Yaitu tentang masalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Ini program pertama yang harus betul-betul kita fahami. Kalau setiap orang di antara kita, sehebat apapun Bapak Ibu menjaga kesehatannya, dengan olahraga, makanan yang sehat, ya, tidur istirahat yang cukup, misalnya di lingkungan yang asri, tetap di saat ajal datang, dia meninggal. Mau muda, mau tua, ya, mau sehat, mau sakit, mau kaya, mau miskin, mau program-program dia sudah terpenuhi dan terlaksana atau belum, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kalau datang ajal mereka, ajal maksudnya batas waktu yang sudah Allah tentukan, maka pasti tidak akan diterlambatkan sesaat pun. Dan dalam sebuah hadis kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, kalau Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan membuat dia punya hajat di tempat itu. Mungkin kalau Bapak Ibu seorang pebisnis misalnya, kalau ajal kita akan meninggal di satu kota, misalnya akan meninggal di Surabaya, Allah akan buat kita punya program-program yang menarik dalam bisnis itu, akhirnya kita ke sana dan direnggut nyawa kita di sana. Seperti itu kurang lebih gambarannya. Dan banyak orang seakan-akan ini tidak akan terjadi dalam hidupnya. Padahal sebenarnya ini pasti terjadi. Coba sekarang kita renungi dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran ini. Yang pertama surah Jum'ah ayat 8. Surah Al-Jum'ah ayat 8. Allah Subhanahu wa taala kekalkan dalam Al-Qur'an, "Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun."
Allah berfirman dan kekal. Ini sudah turun 1400 tahun lebih ayat ini dan akan terus ditilawakan oleh orang beriman sampai menjelang hari kiamat. Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang biasa mungkin Bapak Ibu lihat atau dengar, tetangganya meninggal, kerabatnya meninggal, bahkan mungkin kita pernah datang ke rumah orang yang meninggal, kita pernah melihat beranda yang dipakai pikul jenazah, kita pernah lihat kain kafan, mungkin ada di antara kita yang pernah mengantar ke kuburan, melihat sholat jenazah dan mengantarnya. Semua ini jangan hanya dijadikan sebagai, oh informasi tetangga saya meninggal ya, oh keluarga saya itu meninggal ya. Tapi Bapak Ibu harus menyentuh hatinya sendiri, mengatakan kalau dia hari ini seperti itu, maka bisa saja saya besok, lusa, atau bahkan 1 menit setelahnya. Ada disampaikan, sebelum kita lanjutkan terjemahan ayat, disampaikan sebuah kisah di Saudi. Kisah nyata, ada seorang yang umurnya 85 tahun, seorang bapak sudah sangat tua, didatangi oleh seseorang anak muda, masih kerabatnya sendiri. Kerabatnya ini masih 17 tahun, dan cucunya lah, atau cicit mungkin ya, itu datang, tapi dari kerabat jauh, kemudian dia ingin menghibur si kakek ini, sambil mengatakan untuk lagi sakit, oh Anda masih kuat, Anda masih sehat, mungkin kita meninggal sama-sama nanti. Dia maksudnya karena dia masih muda, 17 tahun mungkin matinya masih lama, maka mungkin bapak ini juga akan panjang umur. Ya, seperti itulah. Subhanallah, seminggu kemudian meninggal si kakek, di hari yang sama meninggal si anak muda itu. Sementara umurnya masih 17 tahun. Jadi jangan karena kulit kita masih kencang, kita berpikir, oh umur kita masih 20, 30, 40, 50, dan selalu kita lihat orang yang lebih tua, seakan-akan tidak akan berakhir semua ini kebodohan. Kita harus betul-betul menyadari Bapak Ibu sekalian kalau mati pasti akan datang. Dan itu tidak dikenal waktunya, kapan dia datang, dia sangat misterius, bagaimana bentuknya, tiba-tiba saja. Seperti Bapak Ibu kalau lagi ngantuk, terus tiba-tiba tidur, nah seperti itu orang kalau meninggal. Dalam hitungan detik seketika selesai. Dan apapun yang sudah kita raih dari prestasi dunia hanya akan jadi kenangan. Misal pakaian kita punya pakaian, anggaplah 1 lemari itu full dengan pakaian yang bermerek. Hanya akan dikenang, kerabat kita akan mengatakan, oh itu dulu bajunya dia. Bajunya ibu itu, bajunya bapak itu misalnya. Sepatunya, tasnya, dompetnya, apalah. Rumahnya pun, semuanya itu. Kendaraannya orang hanya mengatakan, oh itu punya dia. Dan itu akan hilang juga, akan sirna. Dalam hitungan beberapa hari sejak ahli waris akan datang dibagi. Rumah itu bisa dijual, yang tadinya kita mungkin setengah mati membangunnya, membelinya, memilih pernak-pernik isi rumah itu, udah selesai, dibagi. Mereka pun ahli waris meninggal juga sama. Maksimal kita dikenang itu mungkin 2-3 generasi. Kecuali Bapak Ibu punya amal-amal soleh seperti buku yang ditulis misalnya ya. Sesuatu yang bermanfaat mungkin. Tapi kalau tidak, siapa di antara kita sekarang yang masih mengenal kakek-kakeknya? Atau nenek-neneknya misalnya. Nenek kita punya nenek. Generasi itu sudah kita tidak kenal. Kita nggak tahu bahkan namanya siapa, dia pernah tinggal di mana, gitu kan? Dia pernah menikah sama siapa, anaknya berapa, belum tentu kita kenal. Ini generasi sudah keberapa? Nenek kita, neneknya dia misalnya. Atau ibu nenek kita sudah tidak tahu. Kita pun begitu nanti. Kalau kita meninggal, satu generasi masih mengenang. Setelah itu orang sudah lupakan. Bahkan banyak orang, subhanallah, karena tidak ada kebaikan yang dia bisa tinggalkan semasa dia hidup. Pada saat dia meninggal dunia, anaknya pun sudah tidak mengenang dia. Malah sebagian anak-anak yang durhaka bersyukur orang tuanya meninggal, karena dia bisa dapat warisan. Setelah itu menghayal kalau dia bisa mendapatkan amal dari anak yang memang dia tidak kader sama sekali untuk menjadi anak soleh yang mendoakan dia. Selama hidup tidak pernah diajarin sholat, tidak pernah dimasukkan ke sekolah Islam, tidak pernah dan segala macam. Akhirnya pada saat meninggal anaknya tidak merasa penting bahwasanya orang tuanya perlu didoakan. Dia tidak faham tentang masalah itu. Ini sayang sekali ya. Kita kembali ke terjemahan ayat tadi. Surah Jumu'ah ayat 8. Tolong Bapak Ibu sekalian, saya berharap setiap majelis taklim seperti ini, itu jangan hanya dijadikan seremoni dan testimoni. Bapak Ibu tadi datang ke sini tujuannya untuk belajar, saya pun meninggalkan keluarga dan kerjaan untuk belajar. Jangan sampai kita datang ke sini hanya sekedar, oh iya ya, tadi rameh ya, oh tadi bagus ya, itu enggak penting. Yang penting Bapak Ibu pulang, bawa enggak sesuatu yang bisa berbekas secara keimanan nih. Merubah kita menjadi lebih baik dan lebih dekat kepada Allah SWT. Karena waktu terbatas. Orang bodoh yang menganggap waktunya masih banyak. Waktu kita enggak banyak. Ya.
Waktu kita nggak banyak, setiap saat kita bisa meninggal. Kalau ditentukan misalnya sudah pasti kita akan meninggal umur 80 tahun, sekarang Anda masih 40 tahun, oke, masih ada 40 tahun. Kita nggak tahu itu. Kita nggak tahu masalahnya kapan dia datang, seketika. Orang kalau mau merenungi teman-teman sekalian, coba lihat rumah sakit. Berapa banyak jumlah pasien yang ada di rumah sakit, dengan juga seluruh staf yang ada di rumah sakit itu, dokternya, susternya, perawatnya, OB-nya, semuanya gitu ya. Berapa banyak jumlah mereka? Cari di bayangan Anda rumah sakit terbesar di Jakarta misalnya. Anggap ada di situ 10.000 orang. Misal, 10.000 orang itu sudah sangat besar. Pasien sama semua stafnya. 10.000 orang ini, mana lebih banyak? Jumlah mereka atau jumlah orang yang lula lalang di depan rumah sakit? Tentu kita akan sepakat lebih banyak orang yang lula lalang. Artinya lebih banyak orang yang meninggal dalam kondisi sehat daripada sakit. Banyak orang pikir nanti kalau saya masuk di UGD atau IGD baru kemudian saya meninggal dunia. Enggak. Bisa setiap saat. Ada orang banyak cuplikan di YouTube kalau Anda lihat meninggal tiba-tiba. Baru mau makan meninggal. Lagi jalan meninggal. Lagi kamar mandi kepleset, kebentur meninggal. Banyak sebab-sebab kematian bisa datang kepada kita. Saya bukan sedang menakut-nakuti, tapi ini program pertama penggugah keimanan supaya Bapak Ibu sadar, oh iya nih, saya harus menjadi orang baik nih. Dan untuk menghijrah menjadi orang baik itu jangan setengah-setengah. Ya, sekalian jadi orang soleh atau soleha. Dan tutupi kekurangan kita di masa lalu justru dengan hal-hal yang baik sekarang. Sudah berhenti dosa-dosa itu. Berhenti pelanggaran-pelanggaran agama. Karena hanya akan menambah kesulitan buat kita ke depan. Gitu ya. Makanya ditanyakan, seseorang tanya kepada Hasan Basri rahimahullah. Dia mengatakan, atau Hasan Basri tanya dia, umur kamu berapa? Dia bilang 60 tahun. Lalu kata Hasan Basri, kalau gitu kamu sudah 60 tahun menuju kepada Tuhanmu. Karena kita kan sekarang ini melangkah terus kan. Kita nggak bisa mundur ke belakang. Kita terus hari demi hari baru semua. Nah ini terus menuju ke liang lahat nih. Maka Hasan Basri gugah dia sambil mengatakan, kalau gitu kamu sudah 60 tahun menuju ke Tuhanmu. Sebentar lagi kamu akan sampai. Pasti kamu akan meninggal gitu. Orang itu mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu, kata Hasan Basri mengatakan, kau tahu apa makna kata-katamu itu? Dia bilang, iya. Tapi tolong sampaikan kepada saya, nambahkan nasihat apa kira-kira? Kata Hasan Basri, orang yang mengatakan kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti dia tahu dia diciptakan oleh Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dan orang yang kembali kepada Allah pasti akan dihadapkan dengan amal-amal yang dia kerjakan. Kebaikan dia akan terima balasannya, keburukan dia akan terima hukumannya. Fahami baik-baik itu. Maka orang itu mengatakan, kalau gitu apa solusinya? Kata Hasan Basri, perbaiki. Ini yang kita ingin sampaikan. Perbaiki sisa umurmu ke depan. Jadi orang yang patuh kepada Allah, maka Allah akan maafkan masa lalumu dan engkau akan dapat keselamatan ke depan. Tapi kalau kau tetap dalam kelalaianmu dan dosamu, maka Allah akan hisab kau masa lalumu dan juga apapun yang akan kamu lakukan ke depannya. Oleh karena itu orang harus segera sadarkan dirinya. Menyelamatkan dirinya sebelum terlambat Bapak Ibu sekalian. Jangan terpengaruh dengan masih mudahnya umur, masih sehatnya badan, ya, masih banyaknya program hidup. Semua itu bisa kita nikmati tentunya, bukan tidak bisa dinikmati. Tapi di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh juga sesuatu yang Allah halalkan ada. Walaupun ada yang haram, tapi haram sebagai ujian. Cuma yang halal banyak. Lalu untuk apa yang haram gitu ya? Orang kalau butuh makanan, butuh minuman, karena memang Allah SWT menciptakan kita begitu. Kita butuh makanan dan minuman sebagai nutrisi tubuh kita. Sebab dan sumber energi tubuh kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan beberapa jenis saja. Seperti makan babi misalnya. Nggak boleh makan babi. Ini babi, ini namanya dalam bahasa Indonesia babi, dalam bahasa Arab khinzil, dalam bahasa Inggris ini dan seterusnya. Ini fotonya, ini videonya. Jangan dimakan ya, misal. Tapi tubuh kita butuh protein hewani. Allah gantikan babi tersebut. Karena itu sebagai ujian, sapi, kambing, ayam, kelinci, semua hewan air. Artinya, kita punya solusinya. Lalu kenapa harus babi? Gitu. Di saat Allah mengharamkan minuman keras, khamar atau narkotika, nggak boleh. Allah ganti dengan air putih, susu, sirup, madu, banyak yang lain gitu. Di saat kita butuh interaksi biologis, karena nggak mungkin ada populasi manusia tanpa tertumpah sperma ke rahim seorang wanita ketemu dengan sel telur.
Kalau ini tidak dilakukan, maka pasti akan tidak ada populasi manusia. Sementara takdir Allah ya, kiamat akan terjadi setelah manusia terakhir ya, yang akan meninggal nanti itu terlahirkan. Nggak bisa. Yang haram namanya zina, yang halal namanya nikah. Allah sudah kasih solusinya. Kalau kita nggak dikasih solusi, tubuh kita butuh protein hewani, tapi semua hewan haram. Wajar kita melanggar. Kalau kita misalnya haus nih dahaga, kita butuh menghilangkan, tapi semua minuman nggak boleh dikonsumsi. Wajar orang minum yang haram. Kalau orang digejolakkan syahwatnya oleh Allah SWT agar ada populasi manusia, tidak dibukakan pintu pernikahan, maka wajar orang melakukan pelanggaran. Nah ini ada semua solusinya, bukan tidak ada. Maka yang kita maksudkan adalah bagaimana kita menuju kepada program-program positif. Jadi orang baik saja, makan yang halal, biologis yang halal, ya, pergaulan yang halal, semuanya yang baik-baik saja. Itu kedepannya kita perbaikin dan tinggalkan semua kelalaian. Mulai hari ini setelah pulang dari kajian kita, Bapak Ibu mulai tulis program. Ini program saya yang saya masih belum kerjakan dalam agama apa aja sih? Oh saya masih belum sholat duha. Nah mulai besok tuh, mulai sholat duha. Oh saya belum sholat qabliyah dan ba'diyah. Nah mulai dikerjakan. Saya belum pernah sholat malam. Nah mulai dibuatin program sholat malam. Saya belum bisa baca Quran. Mulai belajar Al-Quran. Jangan ditunda. Perbaikin semua itu ke depannya. Apa saja yang kita lalai. Dosa-dosa apa yang masih kita buat, masih kita buka. Masih sering nonton-nonton, tidak pernah ada arah untuk berhenti pada hal-hal yang haram. Berhentikan. Harus ditutup dan harus Bapak Ibu yang menggerakkan dirinya sendiri. Kami dalam ceramah-ceramah seperti ini, Bapak Ibu sekalian cuma bisa teriak-teriak. Jangan Bapak Ibu, jangan gini, nanti gini. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, maka tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi harus kita sendiri yang mengubah diri kita. Allah mengatakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan pernah mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasibnya sendiri. Tutup semua pintu-pintu dosa itu. Saya sering sampaikan di pengajian, dalam menghadapi pintu-pintu dosa ini, ada dua cara untuk Bapak Ibu lakukan. Satu kurang efektif, yang satu sangat efektif. Ibaratnya kalau dosa itu Bapak Ibu buka pintunya, seperti tembok rumah kita jebol, rusak. Sekarang dengan jebolnya dinding rumah itu, masuk udara dingin, masuk serangga, nyamuk, lalat, segala macam gitu ya. Masuk air hujan. Caranya dua untuk menanggulangi masalah ini. Yang pertama kurang efektif, yaitu Bapak Ibu cuma pakai selimut. Ambil selimut tutup. Ya udah, saya sudah tidak rasa dingin kok. Serangga mungkin tidak sengat saya gitu ya. Tapi ini kurang efektif. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu tidur, selimutnya terbuka, kita akan kena udara dingin, kita akan digigit serangga. Tapi cara yang efektif yang kedua, Bapak Ibu ambil batu bata, semen, tutup tembok itu. Selesai. Walaupun tidak pakai selimut, aman. Nah ini saya sering kasih contoh dalam meninggalkan dosa-dosa. Banyak orang, dia cuma pakai selimut. Ya udahlah, yang penting hari ini saya tidak nonton, yang penting hari ini saya tidak dengar yang haram. Dia seperti pakai selimut, tapi dia nggak nutup sumbernya. Tetap aja di YouTube-nya selalu terbuka tontonan itu. Tetap aja di TV-nya selalu dinonton itu. Jadi setiap saat dia bisa kembali untuk mengerjakan. Ini seperti orang pakai selimut. Jadi dia bisa setiap saat kembali. Yang benar tutup sekaligus sudah. Sekaligus menjadi orang baik. Hijrah, tinggalkan. Itu yang benar. Mau orang lain ngomong apa? Kamu alim ya sekarang, kamu berubah ya? Iya, alhamdulillah, nggak masalah. Apa yang dikhawatirkan kalau berubah menjadi orang lebih baik? Nggak perlu harus dikhawatirkan. Malah bagus itu ya. Menjadi orang yang baik, orang yang hijrah, orang yang salihah, orang yang saleh itu malah bagus. Selamat dia di dunia, selamat di akhirat. Karena kalau kematian datang teman-teman sekalian, pastikan siapapun orang yang paling mencintai Anda, yang selalu menemani Anda, ya, apakah sahabat, apakah pasangan hidup, apakah orang tua, apakah anak-anak, itu maksimal mengantar kita di atas liang kuburan saja. Maksimal. Mereka akan tunggu di situ, anggaplah mereka menangis, 1 jam pulang. Ibu misalnya sayang sekali sama anaknya. Pada saat anaknya meninggal, mungkin kita sedih. Oke lah, kita ke kuburan. Tapi ibu gak mungkin nginap di kuburan. Pasti pulang, gitu kan? Pasti pulang. Kita akan ditinggalkan sendiri. Ingat sabda Nabi SAW, kalau anak Adam meninggal dunia, ikut ke kuburan 3. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Dan akan pulang 2. Keluarganya dan hartanya akan pulang. Secinta bagaimanapun keluarga kita kepada kita, sahabat kita kepada kita akan tinggalkan kuburan tersebut. Kemudian hartanya, mobil yang paling mewah pun yang dia pakai hanya parkir di pagar kuburan, habis itu pulang jadi warisan. Yang tinggal bersamanya
ini yang selalu dilalaikan. Sholatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya. Dan ini sayang sekali kalau tidak difahami. Kita kembali kepada surah Jum'ah tadi. Ayat 8 Allah mengatakan, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya. Salah satu makna lari, gak mau dengar, gak mau tahu. Ya. Tidak mau menyadari kalau mati itu akan datang. Maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu kita pada saat meninggal, D-nya besar kata ganti Allah, ya, memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan tidak perlu khawatir akan diperlihatkan dan akan dibalas. Tapi yang masalah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dan dosa akan diperlihatkan dan akan dihukum. Maka harus berhenti, ya. Dan kita berubah menjadi orang yang lebih baik mumpung masih ada kesempatan. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, dua ayat ini. Ar-Rahman 26 27. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi ini akan binasa. Tidak ada orang yang bisa selamat. Mau sehebat apapun dia jaga kesehatannya, makanannya tadi, lingkungan asrinya, segala macam, semua pasti akan binasa. Dan tetap kekallah zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Dalam ayat yang lain surah Al-Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ayat ini cukup ada lanjutannya, tapi kita ambil saksi bahasan. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Nah, bisa, kita mau lari kemana gitu, ya? Beruntunglah orang yang dengar seperti ini lalu dia tergugah dan dia mau, ya, supaya dia membuat program-program yang baik dalam hidupnya. Nabi SAW pernah ditanya Bapak Ibu sekalian tentang ayyul mu'minina afdal. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling afdal, paling pintar, paling teliti, paling selamat, ya? Qala ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling baik akhlaknya, pemaaf, dermawan, ya. Kemudian ditanya, qala fa ayyul mu'minina akyas. Lalu siapa ya Rasulullah orang mukmin yang paling cerdas? Maka kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika akyas. Orang-orang mukmin yang paling banyak mengingat kematian. Dia selalu jadikan kematian sebagai supir dia yang mengontrol dia kemana-mana. Dia mau makan, dia mau minum, dia mau bergaul, dia mau pergi. Selalu mati menjadi supirnya. Mengingatkan dia, ya ini boleh, ini nggak boleh. Dia cerdas, paling banyak mengingat kematian dan paling banyak memiliki persiapan untuk menghadapi kematian tersebut. Mereka adalah orang yang paling cerdas. Ini orang yang paling cerdas. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita, ya, aksiru, kata Nabi SAW, aksiru dzikra hadimal ladzat. Perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan dunia, maksudnya kematian. Fa inna ma dzakara ahadun fi diqin min al-'aishi illa wassa'ahu 'alaih. Karena tidak ada orang yang ingat kematian di saat dia sedang sempit, lagi hadapin masalah apapun. Bapak Ibu hadapin masalah apapun lalu ingat mati, kecuali akan melapangkan dadanya. Oh, toh juga saya akan mati kok, gitu kan? Maka itu akan membuat dia lapang. Wala fi sa'atin illa dayyaqahu alaih. Dan tidak ada juga orang yang mengingatnya di saat dia sedang lapang, kecuali pasti akan mengontrolnya. Lagi banyak rezeki, lagi sehat badannya, lagi terbuka segala macam pintu-pintu dunia ini. Kalau dia ingat mati maka akan jadi pengontrol buat dia. Ini Nabi SAW mengatakan, perbanyak ingat itu. Tentu salah satunya yang untuk mengingat itu Bapak Ibu sekalian adalah kita selalu membaca ayat-ayat dan hadis-hadis tentang kematian tadi, ya. Itu juga termasuk hal yang sangat mendukung kita.
Ada satu sikap yang menarik dari seorang saleh dulu salafus, namanya Rabi ibn Hutsaim rahimahullah. Ini terkenal sekali di masa beliau hidup, di generasi tabi'in setelah sahabat, dan dia adalah salah satu muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seingat saya begitu ya. Dan beliau ini kalau ada orang yang sudah merasa imannya lemah di masa beliau, selalu datang, tolong nasihatin saya, minta nasihat dari dia gitu ya. Intinya teman-teman sekalian, dia punya satu program sendiri yang dia buat pribadi. Dia nggak sarankan orang lain, tapi istrinya tahu ya, karena memang di rumahnya dia buat. Dia menggali sebuah liang lahat di belakang rumahnya. Dia menggali sendiri. Kemudian dia memasukkan dirinya setiap kali mau tidur di malam hari, dia masuk ke situ. Beberapa saat saja. Dia masuk dalam kegelapan liang lahat itu, kemudian dia mengatakan ya, hai Rabi', kalau seandainya kau tidak menyadari keterbatasan umur dan waktu, maka sungguh kau akan celaka. Lalu dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai ayat 100, itu dia baca yang artinya orang-orang nanti pada saat meninggal, dia akan mengatakan, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku bisa beramal saleh yang telah aku tinggalkan. Jadi ayat ini kalau saya juga biasa sampaikan agar jamaah ya memperhatikan tentang masalah ayat surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ya, ayat 99 sampai ayat 115. Ini luar biasa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penyesalan yang akan terjadi nanti pada hari kiamat bagi orang-orang yang banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Banyak melakukan kelalaian-kelalaian. Sehingga akhirnya dia pun menyesal. Kalau Bapak Ibu nanti ada waktu insya Allah di rumah bisa melihat surah Al-Mu'minun. Surah nomor 23 ayat 99 sampai ayat 115. Tapi 99 sampai ayat 100-nya itu bunyinya Qala rabbirji'un. Nanti ada orang-orang kafir, orang-orang yang banyak buat maksiat pada saat meninggal, dia mengatakan, wahai Tuhanku, tolong kembalikan aku. Waktu dia sudah lihat malaikat maut datang, lalu dia mengatakan, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saja kalau aku masih dikasih kesempatan, aku mau kembali mengerjakan amal-amal saleh. Hadir di majelis ilmu, jaga sholat, bakti sama orang tua, ingin membuat semua itu. Tapi sudah tidak ada manfaatnya. Orang Bapak Ibu sekalian kalau sudah melihat malaikat maut tidak ada dan masih dikasih kesempatan misalnya, anggap seseorang di antara kita pas mau meninggal lalu dia masih dikasih kesempatan untuk misalnya kembali ke dunia 10 menit aja masih bisa, umur kamu akan ditunda 10 menit. Kira-kira Bapak Ibu tolong renungi sendiri. Dalam 10 menit itu apa yang kita lakukan? Kita masih mau kembali makan makanan favorit kita? Kita masih mau duduk untuk ngobrol sama teman-teman kita. Kita masih mau jalan ke mall. Kita masih mau... Saya yakin pasti kita akan cari amal apa yang paling efektif di 10 menit itu. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Ya. Pada saat malaikat maut datang, kita lihat dan kita tidak bisa buat apa-apa lagi. Ya. Itu sayang sekali kalau kita menyadarinya nanti, ya, pada saat memang kita malah ya, sudah menghadapi kematian tersebut. Kemudian masuk dalam program penggugah iman selain mengingat kematian, Bapak Ibu sekalian. Ini panjang kalau kita ingin bahas ya. Nah, ini program-program ini saya coba ringkas-ringkaskan karena ada beberapa program yang ingin saya sampaikan gitu ya. Dan saya pernah mengadakan pelatihan di beberapa tempat itu ya, pelatihan kematian ini dengan cara memang saya minta didatangkan geranda kematian yang biasa pikul jenazah dengan kain kafan. Waktu itu kami adakan juga di pelatihan di kampus di Kota Padang ya, di UPI waktu itu. Kemudian untuk mahasiswa baru, untuk menggugah mereka supaya mereka itu punya batasan dalam melakukan pelanggaran dan kelalaian dan akhirnya mau kembali kepada agama. Saya letakkan kain kafannya lalu saya minta beberapa mahasiswa untuk datang partisipasi. Ada yang tidur di atas kain kafan tersebut, ada juga yang membantu temannya untuk membungkus kain kafan tersebut ya. Ini juga pernah saya adakan di salah satu masjid di Kota Makassar dulu, tablik akbar gitu, masalah kematian dan kita lakukan ini.
Tapi subhanallah, waktu itu Allah berikan taufiknya ya. Dan hampir setiap kali kita buat latihan ini, Allah berikan taufik gitu. Maksudnya Allah berikan taufik ini ada bekas pada orang-orang. Saya bilang, tolong sekarang kita butuh renungan beberapa menit. Dan saya minta yang mau partisipasi, siap untuk menjadi jenazah 5 menit saja. 5 menit. Masuk ke dalam kain kafan ini, siapa yang mau siap masuk ke dalam kain kafan, silakan. Teman-temannya membantu untuk membungkusnya. Tapi yang saya tanya dulu, namanya siapa ini yang ikut? Misalnya namanya si Fulan, laki-laki. Kalau ada perempuan, kadang-kadang di tempat perempuannya, saya bilang silakan ibu yang ikut itu dengarin apa yang saya bilang. Mulai sekarang yang ikut pelatihan ini, tolong tutup matanya, kemudian anggap diri Anda sudah meninggal dunia. Anggap semua hiruk-pikuk yang ada di sekitar kita ini, yang kita dengar, suara orang ngomong, suara orang ketawa, apalah. Itu adalah orang-orang yang hadir di rumah kita di saat kita meninggal dunia. Dan kita tidak bisa menegur, tidak bisa mengatakan jangan berisik, jangan segala macam, terserah mereka, kita nggak bisa buat apa-apa. Terus saya bilang, pada saat itu tentunya saya minta teman-temannya untuk bungkus kain kafan dan saya minta yang sedang ikut ini untuk tutup matanya, betul-betul dia coba merenungi dan fokus mendengar apa yang saya bilang saja. Sehingga dia tidak perlu tahu kalau dia tidak perlu lagi pecah konsentrasi kalau dia sedang berada di masjid itu atau di ruangan waktu itu di sebuah ballroom atau sebuah pertemuan yang sempat kita adakan buat teman-teman mahasiswa kalau tadi masjid itu jemaah umumnya. Kemudian saya bilang sekarang kain kafan akan dibungkus di badan Anda dan coba resapi pada saat tersentuh di pipi, tersentuh di badan gitu ya, dibungkus. Sekarang Anda sudah menjadi mayit dan tidak bisa lagi keluar dari kain kafan ini. Bahkan tidak bisa protes teman-teman panitia yang taruh tangannya di dada, yang mengikat bagian perutnya. Karena itu kita betul-betul datangkan lembaran kain kafan dan kain-kainnya yang biasa dipakai ikat di daerah perutnya, di daerah kakinya, kepalanya. Setelah selesai, saya bilang ini sekarang sudah selesai pembungkusan kain kafanan dan ini cuma 5 menit saja. Terus saya bilang, coba sekarang bayangkan semua peluang amal saleh yang sempat dan ada peluang untuk mengerjakannya tapi Anda tidak melakukannya. Kesempatan sholat, kesempatan bakti sama orang tua, kesempatan jenguk orang sakit, kesempatan majelis ilmu, kesempatan sedekah, kesempatan haji umroh, apa sajalah. Datangkan semua program itu yang pernah terlintas di hidup Anda selama hidup dan Anda sia-siakan, tidak dikerjakan. Dan begitu menyesalnya pada saat ini karena ingin sekali untuk mengerjakannya. Setelah itu saya bilang kalau sudah dibayangkan semua, oke, kita simpan dulu ke samping. Sekarang bayangkan semua dosa-dosa yang Anda tidak pernah sia-siakan. Setiap ada kesempatan pasti dilakukan. Bahkan tidak mau taubat. Dan sekarang Allah akan menghukum Anda. Setelah selesai, saya minta, dan itu hitungan menit saja, saya minta kemudian panitia, tolong diangkat, ditaruh dalam gerandanya. Saya bilang sekarang yang ikut peserta ini tetap tutup matanya. Bayangkan dan resapi saja tangan teman-teman yang sedang memikul badan Anda ditaruh di geranda tersebut. Taruh, kemudian ditutup. Beberapa detik saya bilang, coba renungi baik-baik Anda resapi itu tubuh tersentuh dengan geranda jenazah itu. Kalau kita memang akan seperti ini keadaannya. Lalu kalau di masjid waktu itu, di sebelah masjid kita buat liang lahatnya. Kalau di ballroom waktu itu atau di auditoriumnya kampus, itu dibuat cuma miniatur di panggungnya saja. Tapi juga ada kotak situ. Lalu saya minta untuk dipikul, diturunin sama teman-temannya. Kemudian setelah itu kita tutup dengan kain. Baru saya bilang juga, sekarang Anda sudah ada di liang lahat. Dan sebentar lagi Mungkar Nakir akan menanyakan pertanyaan. Ini penentuannya, kalau bisa jawab maka akan selamat. Kalau tidak bisa jawab maka akan celaka. Itu saja. Setelah selesai Bapak Ibu sekarang kurang dari 5 menit. Saya minta peserta keluar. Itu hampir semuanya. Rata-rata menangis semuanya. Coba saya kasih mikrofon, ceritakan pengalaman jadi jenazah 5 menit. Nangis gitu. Habis nangis kemudian mereka bilang, Ustadz saya tobat Ustadz, saya merasa bersalah. Oke, coba apa? Saya mau tahu program ibadah apa yang selama ini Anda lalaikan. Rata-rata sebutin sholat. Sholat, kalau azan saya nggak sholat, saya tunda. Saya menyesal, saya sekarang mau sholat malam, saya mau sholat duha. Ini dia ngomong dengan alamnya sendiri. Apa tadi yang dia rasakan pengalaman 5 menit itu. Kemudian saya bilang, oke, dosa apa yang kebayang tadi waktu pas jadi praktek jenazah. Oh saya durhaka sama orang tua saya, oh saya begini, saya begitu, disebutin program mereka.
Ini hanya 5 menit sudah memunculkan penyesalan yang luar biasa. Bagaimana kalau orang jadi jenazah benar nih? Gak bisa kembali lagi. Ini masih bisa. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya bukan sedang menakut-nakut, tapi ini betul-betul real, nyata. Dan itu bisa terjadi setiap saat. Betapa menyesalnya orang pada saat dia meninggal dan semua hanya jadi kenangan saja. Seperti orang yang lagi tidur, kemudian dia mimpi seperti itu. Tapi kalau tidur dia masih bisa kembali. Kalau ini dia sudah tidak bisa kembali lagi. Maka perlu kita sadari baik-baik. Kalau itu akan bisa terjadi setiap saat. Nah ini contoh-contohnya. Program yang kedua, masih berhubungan dengan masalah mengingat kematian ini, adalah menziarahi kubur. Coba sering-sering ziarah kubur Bapak Ibu sekalian. Ziarah kubur. 5 menit aja. Ya, ziarah kubur itu. Datang ke kuburan. Yang ulama larang wanita itu, umumnya itu mengantar jenazah. Mengantar jenazahnya ya. Kalau mengantar jenazah itu tidak disarankan, sholatin jenazah iya. Tapi kalau ziarah kubur, itu masih ada pendapat ulama umumnya masuk dalam sabda Nabi SAW, kuntu nahitukum an ziyaratul kubur fazura fa inna tudzakirul akhirah. Dulu saya pernah larang kalian untuk ziarah kubur, maksudnya di fase Mekah, karena waktu di Mekah masih sedikit kuburan umat Islam, Nabi larang umat Islam ziarah kubur. Tapi sekarang waktu sudah pindah hijrah di Madinah ziarah kubur. Apa tujuannya? Karena dia mengingatkan kalian tentang pulang ke akhirat. Ibu masuk ke kuburan itu, bapak masuk kuburan tersebut. Tidak harus ke kuburannya kerabat. Kuburan secara umum, kita lagi lewat, mampir sebentar. Hitung, pakai stopwatch nggak masalah, 5 menit aja. Coba datang ke situ kuburan, lihat pemandangan kuburan itu. Lihat batu nisan dan gundukan tanah itu. Demi Allah Bapak Ibu sekalian, di bawah batu tanah itu tuh orang seperti kita dulu, persis. Mungkin cuma beda casing saja, beda paras wajah, beda kulit. Tapi sama manusia kayak kita. Mereka tidak bisa menolak kematian. Mereka juga sudah masuk ke liang lahat. Saya satu waktu pernah, waktu itu saya lagi meninjau lokasi untuk perjalanan umroh plus Maroko dan Spanyol. Waktu itu saya sempat mampir di Maroko. Tidak sengaja lagi jalan di pinggir pantai habis mengunjungi sebuah masjid. Ada satu pemandangan yang unik sekali karena ada kuburan di pinggir pantai itu besar banget. Saya belum pernah lihat gitu ya. Kuburan yang seperti itu pemandangan karena di pinggir jalan raya utama dan sangat nampak. Jadi kayak biasa orang mungkin di pinggir pantai itu hotel gitu ya, bangunan. Ini kuburan dan kuburannya itu tersusun memang karena tanah daratannya begitu. Sehingga nampak sekali kalau dari jalan itu. Sekian banyak, mungkin ribuan kuburan itu. Saya langsung minta supir, sebentar berhenti dulu. Ini momentum yang sangat mahal ini. Saya pun mampir, saya coba melihat, saya turun, lihat pagarnya, lihat liang lahatnya, lihat gundukan kuburan tersebut, lalu saya merenung sejenak. Ini orang-orang ini mungkin jauh lebih pintar dari kita, lebih kaya, lebih cantik, lebih gagah, lebih segala macam. Mereka sudah meninggal. Sampai saya buat cuplikannya waktu itu. Buat cuplikan untuk mengajak live pada saat itu. Nih, lihat kebetulan saya mampir Bapak Ibu sekalian dan saya lihat ini sebuah pelajaran penting. Kita pun nanti akan pergi ke sana ini. Kita juga akan kembali. Beruntung orang yang faham ini dan dia punya persiapan. Dia punya persiapan. Sebagian ulama salaf itu sudah ada yang menyiapkan kain kafan buat dirinya di rumah yang dia bisa lihat setiap saat. Tujuannya supaya dia menyadari kalau dia akan kembali. Dalam program-program seperti ini Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kalau gitu saya sudah malas makan, saya sudah malas aktivitas. Bukan. Justru kita boleh menikmati yang halal. Karena makan, minum, tidur, mandi, olahraga itu yang mubah-mubah hukumnya. Dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa gitu ya. Itu tetap aja bisa berubah menjadi ibadah kalau mau. Dengan niat memberikan hak jasad gitu kan. Tadinya kalau kita makan itu hanya biasa saja, tidak ada pahala, tidak ada dosanya. Kecuali Anda masuk ke ranah hal yang haram itu baru masuk haram. Maka bisa berubah menjadi hal yang baik. Kalau kita niat memberikan jasad kita. Tidur niatnya memberikan jasad. Mandi memberikan hak jasad. Olahraga hak jasad. Itu jadi berubah. Kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah berubah dari mubah menjadi sunnah. Itu bisa saja. Jadi orang-orang beriman tetap boleh menikmatinya. Tetapi dia sudah menutup celah-celah pintu-pintu dosa yang membuat dia lalai dari ketaatan-ketaatan. Dan level pengerjaan ibadahnya sudah lebih naik daripada sebelumnya gitu ya. Yang tadinya misalnya dia cuma sholat wajib, sekarang sudah mulai tambah sholat sunnah. Tadinya dia cuma puasa Ramadan, sekarang dia puasa-puasa sunnah. Tadinya dia cuma fokus ke zakatnya, sekarang dikerjakan sedekah-sedekah secara umum. Tadinya jauh lalai dari Al-Quran, sekarang sudah mulai baca. Tadinya ya kapan ada waktu berhadir majelis ilmu, sekarang tidak mengejar ilmu itu.
Tadinya mungkin dia tidak mau peduli keluarganya sakit segala macam, dia tidak pernah mau jenguk. Misal contoh, orang tua yang masih hidup dia tidak jarang berbakti. Contoh, dia lebih senang ngobrol di telepon sama temannya daripada orang tuanya. Nah itu bisa berubah semua karena kita mulai mengontrolnya. Nah ini yang kita maksudkan. Jadi bukan berarti kita sudah lesu, justru kita lebih semangat melalui kehidupan, tapi pada hal-hal yang dibolehkan secara agama. Nah itu yang dimaksudkan. Baik, kemudian Nabi SAW juga pernah dalam riwayat yang sahih mendatangi kuburan, dan itu sering beliau lakukan ya. Nabi SAW sering melakukan, mendatangi kuburan Baqi, datangi kuburan syuhada Uhud, itu sering kali beliau lakukan. Bahkan beliau sebelum meninggal, besoknya sakit ya, itu beliau malamnya ziarah Baqi. Dan beliau sering mencontohkan itu agar para sahabat melihatnya. Satu waktu pun ada jenazah baru dikubur, Nabi SAW datang dekat itu kemudian melihat. Coba melihat dan meresapi sejenak. Melihat jenazah diturunkan di liang lahatnya, ditutup misalnya. Terus Nabi SAW menangis, meneteskan air mata dan beliau bertopang di atas lututnya. Sallallahu Alaihi Wasallam dan menangis. Saking banyaknya air matanya sampai tanah di depan Nabi itu basah. Kemudian beliau mengatakan, wahai saudara-saudaraku, untuk keadaan seperti inilah kita harus punya persiapan. Beliau ingatkan para sahabat, untuk keadaan seperti inilah kita harusnya punya persiapan. Beruntunglah orang yang faham apa yang kami sampaikan ini Bapak Ibu sekalian, kemudian dia mulai buat program hidupnya. Sehingga kita seperti orang yang siap setiap saat, kalau mati datang kita sudah siap. Bahkan Bilal waktu ditanya radhiyallahu anhu, bagaimana menurut Anda tentang kematian? Beliau bilang marhaban bil maut, selamat datang kematian. Karena dia sudah tahu, setiap saat, setiap detiknya dia selalu introspeksi diri pada hal-hal yang dibolehkan secara agama. Sehingga dia tidak perlu khawatir. Orang yang takut mati justru orang yang belum punya persiapan. Yang sayang sekali, ya, karena waktu tidak akan pernah terulang. Ya. Program yang ketiga, selain ziarah kubur, adalah menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Ini diantara program penggugah iman. Bapak Ibu datang ke rumah sakit. Baik itu mengunjungi kerabat-kerabat atau memang tidak. Gitu kan? Jadi kita bisa datang ke rumah sakit. Kalau ada kerabat rumah sakit, alhamdulillah itu sangat bagus. Kita datang menjenguk mereka, selain memang mengejar keutamaannya ya, juga memang itu besar sekali manfaatnya. Kita tahu kalau hari ini kita sehat, besok kita bisa sakit seketika. Bukankah kadang-kadang kita lagi sehat, tiba-tiba flu, tiba-tiba demam, ya, tiba-tiba meriang, setiap saat bisa datang kepada kita ya. Ada orang yang stroke itu, pasti dia tidak sadari awalnya, tapi tiba-tiba datang stroke tersebut. Dan sekian banyak contoh-contoh masalah ini. Nah itu termasuk hal yang bisa menggugah kita. Oh ternyata setiap saat hukuman Allah ataupun ujian Allah datang kepada kita. Mumpung masih sehat, gunakan kesempatan itu. Mata masih terang, Bapak Ibu sekalian gunakan baca Al-Quran, gunakan untuk tafakur melihat ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menambah iman, gitu ya. Telinga masih bagus, masih belum tuli, bisa jelas dengarin tilawah-tilawah Al-Quran, dengarin ceramah-ceramah, lisannya, ya mulutnya masih sehat. Ucapin zikrullah, nasihat-nasihat yang baik, jauhi semua perkataan-perkataan kotor, hatinya masih lunak, masih bisa disentuh secara keimanan, masukkan semua amalia-amalia, ya, amal-amalia hati seperti tawakal, keyakinan, syukur, ya. Semua itu tangan kita masih berfungsi semua jari-jari, gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gunakan sedekah, membantu orang. Kaki kita masih normal, melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, silaturahim keluarga dan seterusnya. Nah, semua itu penting sekali, ya. Baik, menjenguk orang sakit ini, kita pun kalau menjenguk orang sakit kita dapat keutamaan. Ya. Karena Nabi SAW ya, mengingatkan kepada kita ya, agar kita ziarahi orang sakit, ya, menjenguk orang sakit maksudnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, amarana Nabi SAW bisab'in wa nahana an sab'. Nabi SAW memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami 7 perkara. Memerintahkan kami 7 hal dan melarang kami 7 hal. Amarana bittiba'il janaiz. Kami diperintahkan untuk mengantar jenazah. Ini memang lebih kepada laki-laki ya. Kalau ibu-ibu mungkin tadi ziarah kuburnya, lebih kepada ziarah kuburnya. Atau melihat jenazahnya. Tapi laki-laki diaturkan untuk mengantar jenazah dengan memikul, membawa, menurunkan yang lain, itu sebuah pelajaran yang besar yang bisa diambil. Kemudian yang kedua, wa i'adatil marid. Nah ini yang jadi saksi bahasan kita, menjenguk orang sakit. Jadi selain kita memang tadi mengingat kematian, datang ke kuburan, melihat orang mati gitu ya, kita juga
mengunjungi atau menjenguk orang sakit. Karena dengan menjenguk orang sakit kita tahu kita pun setiap saat bisa sakit gitu ya. Kemudian wa ijabatud da'i, yang ketiga adalah menjawab undangan. Kalau ada yang mengundang, maka kita wajib menjawabnya kecuali itu undangan maksiat, baru jangan dilakukan gitu ya. Kemudian wa nasril mazlum. Ini yang keempat, menolong orang-orang yang terzalimi. Kemudian yang kelima wa ibraril qasam ya, dan juga membantu melepaskan sumpah ya. Kalau ada orang sumpah atau butuh kafarah ya, ada orang mengatakan misalnya demi Allah begini dan begitu, tapi dia ya keliru ya, maka dia harus membayar kafarahnya, dendahnya dengan cara membayar bisa puasa 3 hari atau memberikan makan 10 orang miskin ya, itu dia lepaskan sumpahnya. Atau kalau teman kita mengatakan demi Allah datanglah ke rumah saya misalnya, nah itu kita melepaskan dia dari sumpah dia, itu juga termasuk. Kemudian waraddus salam itu yang keenam, menjawab salam. Dan yang ketujuh watashmitul atish, mendoakan kebaikan bagi orang yang bersin dan memuji Allah. Orang bersin lalu dia mengatakan alhamdulillah, kita disunnahkan membaca yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan. Artinya kalau dia bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengatakan semoga Allah merahmatimu. Tapi saksi bahasan kita adalah menjenguk orang sakit. Dalam riwayat lain kata Nabi SAW, at'imul ja'i wa'udul marid wa fukkul ani atau al-ani. Berikanlah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang-orang yang sedang sakit, dan bebaskanlah saudara muslim yang sedang tertawan. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau hadis dari sebelumnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Intinya sebenarnya menjenguk orang sakit ini, kalau kita ingin bahas banyak sekali dalil-dalil berhubungan dengan masalah ini. Tapi yang jelas menjenguk orang sakit salah satu program yang bisa menggugah keimanan kita. Kita jadi mensyukuri nikmat Allah SWT karena Allah masih kasih kita kesehatan ya. Bagaimana orang yang sedang diinfus, orang yang sedang stroke, dia udah nggak bisa maksimal dalam beribadah. Saya punya pengalaman pribadi berhubungan dengan masalah ini. Waktu ayah saya masih hidup, rahimahullah, seringkali kalau saya ke Makassar, saya temani beliau, mendatangi dan menziarahi teman-teman beliau yang sebaya dengan beliau gitu. Satu waktu saya pernah diajak mendatangi salah satu teman beliau, teman dekatnya, sudah meninggal juga. Kebetulan dia di atas ranjang dan diketeter karena dia nggak bisa mengontrol lagi air kencingnya atau air seninya karena sudah faktor umur waktu itu. Maka dia di atas ranjang. Waktu kami lagi jenguk, dia lagi sakit di rumahnya, ayah saya ngobrol, saya dengar saja. Ya, sebagai bentuk bakti pada orang tua, kita harusnya tidak memotong pembicaraan orang tua, kita berikan kesempatan mereka untuk berbicara gitu kan. Nanti kalau ditanya baru saya jawab biasanya. Tapi waktu itu kebetulan terdengar azan asar, kami datang duhur. Terus saya bilang, maaf saya mungkin pamit. Saya bilang sama teman ayah saya, maaf Pak Ami, Ami itu paman ya, saya mungkin pamit ke masjid dulu. Oh ya silakan nak, udah saya pergi ke masjid. Setelah sholat, kami balik dari sholat, begitu balik terus dia bilang begini, sebenarnya mungkin dia cuma sekedar menceritakan gitu ya, bagaimana dia dulu waktu dia masih sehat. Tapi saya sampai hari ini selalu menjadikannya sebagai sebuah pelajaran. Dia bilang, nah dulu waktu saya juga masih muda seperti kamu, saya tidak pernah tinggalkan masjid, selalu sholat. Tapi keadaan saya sekarang begini, saya udah nggak bisa lagi. Terpaksa sholatnya apa adanya, di atas ranjang dan semampunya. Maka saya tergugah dengan itu, selalu saya mengatakan, subhanallah, kenapa saya harus menunggu masa tua dan sudah tidak mampu lagi melakukan aktivitas, baru kemudian mau berpikir untuk melakukan ibadah. Mumpung sekarang masih ada kesempatan, kenapa nggak dilakukan? Selama masih ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian, aktiflah untuk menambah kantong-kantong amal saleh. Semua itu ada di tangan Bapak Ibu sendiri. Aktif. Dan usahakan program itu sampai tidur ya. Dari kebaikan kepada kebaikan selanjutnya. Kebaikan apa lagi nih? Baru selesai zikir. Habis zikir apa? Baca Quran. Habis itu apa? Begitu terus. Kebaikan-kebaikan. Jangan pernah ada waktu kosong. Gak ada manfaatnya. Nanti akan menyesal pada hari kiamat kalau waktu kosong. Waktu kosong bukan digunakan untuk maksiat. Tapi waktu kosong digunakan justru untuk kebaikan-kebaikan. Ya. Pikirkan. Apa lagi nih? Apa lagi nih? Apa lagi? Paling sederhana zikrullah. Paling sederhana. Berzikir. Lagi antri mau bayar belanjaan di supermarket misalnya. Atau lagi di mobil menuju ke satu tempat. Zikrullah. Dengarin ilmu. Ada manfaatnya. Berjalan dalam bentuk ibadah. Bagi orang yang ziarah atau jenguk orang sakit. Ditanyakan dalam sebuah hadis Muslim kepada Nabi SAW. Seperti apa keutamanya? Kata beliau.
Sesungguhnya muslim yang menziarahi atau menjenguk saudara muslim yang sedang sakit, dia ya dihitung senantiasa berada di taman-taman surga sampai dia kembali. Lalu dikatakan oleh Rasulullah, apa yang dimaksud dengan khurfah dalam hadis ya? Kata Nabi SAW, buah-buahan surga. Ada hadis yang lain, hadis mulia yang sangat ya penting jadi rujukan kita supaya Bapak Ibu mau menjenguk orang sakit. Dalam hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan hasan hadis ini, tidak ada seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang sedang sakit kecuali Allah akan datangkan 70,000 malak ya. Atau shalla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Kalau dia datang pagi hari ya. Dapat lafaz hadis ma min muslimin ya'udu musliman gudwatan illa shalla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Tidak ada seorang muslim pun yang menjenguk saudaranya muslim yang sakit yang lain di pagi hari, walaupun hanya 5 menit, ya 10 menit kan kita dianjurkan tidak berlama-lama, datang, hibur dia, doakan kebaikan lalu kita tinggalkan. Tidak ada seorang muslim menjenguk saudaranya muslim di pagi hari, kecuali Allah akan datangkan 70,000 malaikat, bukan 1, 2, 70,000 malaikat yang mendoakan dia sampai sore. Memohon ampun ya untuk dia sampai sore. 70,000 malaikat. Satu saja mereka sudah cukup, mereka 70,000. Dan tidak ada orang yang menjenguk saudaranya muslim di sore hari, walaupun cuma sebentar, 5-10 menit, kecuali Allah akan datangkan 70,000 juga malaikat yang mendoakan dia sampai besok pagi. Nah ini keutamaan yang tidak boleh kita lalai darinya, karena ini penting sekali. Ya. Itu menjenguk orang sakit. Kemudian yang keempat, berkumpul dengan orang-orang saleh. Duduk sama orang-orang saleh, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, ibu-ibu duduk sama salehah. Ya. Dan ini tempatnya mereka masjid majlis ta'lim. Kalau mau cari wanita salehah atau laki-laki saleh itu di diskotik, di bar, di karaoke itu mimpi, mengkhayal itu. Ya. Tempat mereka bukan di situ. Dan memang kita harus kumpul sama mereka. Kalau perlu kita kumpul sama orang-orang yang jauh lebih baik daripada kita. Misalnya kita punya teman hafidh Quran kalau laki-laki, hafidha Quran kalau perempuan. Jangan cuma dijadikan sebagai guru ngaji. Memang teman kita, sahabat kita. Selalu tiap hari kita bisa interaksi sama mereka. Gitu ya. Wanita-wanita salihah yang selalu menutup auratnya sempurna, sibuk dengan majelis ilmu, sibuk dengan berbakti pada suaminya. Orang-orang seperti ini yang harus kita berkumpul. Laki-laki yang saleh, azan sudah di masjid, selalu pikir bagaimana sumber pendapatan yang halal. Ini penting. Kata Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka kalian harus melihat baik-baik siapa tempat atau teman kalian bergaul. Jangan bilang Bapak Ibu sekalian saya tidak terpengaruh. Omong kosong gitu ya. Duduk seperti ini, kita nggak bisa bohongi diri kita. Baik saya atau Bapak Ibu sekalian, tidak mungkin iman kita sama sebelum kita hadir sama sekarang sudah hadir. Itu nggak mungkin. Duduk dengan orang-orang saleh dan salehah, mendengarkan nasihat mereka, duduk sama mereka, pasti ada efeknya secara kejiwaan. Sebagaimana kita kalau duduk sama orang fasik, orang jauh dari agama, kerjanya tiap hari cuma bicara maksiat, gosipin orang, ghibah, fitnah, pasti kita berpengaruh, terpengaruh juga. Nggak mungkin tidak. Karena kita ini sangat sensitif manusia ini. Ya. Teman-teman itu sangat besar manfaatnya di dunia untuk mempertahankan iman kita dan juga di akhirat dia bisa menyelamatkan kita. Ya, di akhirat itu orang-orang soleh sangat besar manfaatnya ditimbangan amal kita nanti. Kalau amal soleh kita kurang, mereka akan bisa membantu dengan syafaatnya. Karena mereka bisa menolong. Siapapun di hari kiamat Bapak Ibu sekalian yang lolos di timbangan amal nanti, lolos di timbangan amal. Misalnya dia punya 10.000, ini contoh saja angkanya 10.000 amal saleh, dia punya 5.000 dosa misalnya. Contoh, ada selisih 5.000 membuat dia bisa masuk dalam surga. Selisih 5.000 ini dia bisa berikan syafaat ke orang lain. Bukan dibagi-bagi, enggak, tapi nilainya misalnya ibunya butuh 1.000, dia bilang saya kasih ibu saya, ya, bantu. Tapi tidak dikasih angka, tidak dikasih fisiknya, cuma nilainya. Dia bisa misalnya membantu orang kena 5.000 lebih pahalanya, berarti 5 orang yang butuh 1.000 masing-masing pahala misalnya. Ada orang yang cuma bisa selamatkan dirinya, ada orang bisa memberikan syafaat 1 orang. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, ada orang dari umatku bisa memberikan syafaat seperti 1 suku Mudar. Suku Mudar ini suku Arab yang paling banyak sekali anggota sukunya. Karena banyaknya amal solehnya, sedikitnya dosanya. Nah ini biasanya orang-orang soleh. Dan orang soleh mereka
setiap hari sibuk dengan program-program kebaikan dan mereka jauh dari dosa sehingga amal solehnya lebih banyak. Ini bisa menolong kita. Bisa menolong kita. Juga disebutkan penjelasan tentang salah satu firman Allah SWT, nanti akan ada di hari kiamat orang yang masuk neraka Bapak Ibu sekalian, kemudian dikeluarkan. Maka ahli neraka akan bertanya, apa amalnya orang ini? Kok bisa dia selamat? Gitu kan? Maka dikatakan karena oleh para malaikat, mereka orang-orang ini punya teman-teman yang baik dulu di dunia, yang akhirnya membantu mereka. Karena kata Nabi SAW, nanti orang-orang soleh pada saat masuk ke surga, mereka Allah mudahkan untuk mengingat semua temannya. Ya mungkin kita salah satunya, mungkin kita sedikit amalnya, tapi dia ingat kita. Lalu Allah mudahkan dia untuk mengatakan, ya Allah dulu ada temanku si fulan, pernah saya berteman sekali, 2 kali bertemu gitu ya. Izinkan saya membantunya. Kata Nabi SAW, Allah berkata padanya, pergilah ke neraka, keluarkan. Disuruh keluarkan, maka dikeluarkan dari neraka. Dan orang-orang yang pergi menjemput orang-orang di nerakanya tidak akan kena api neraka. Mereka tidak akan kena, mereka akan diselamatkan. Nah itu contohnya. Di dunia kita bisa menjadikan mereka sebagai teman-teman dekat kita yang mengajak kita supaya dalam kebaikan ya. Karena kalau kita misal Bapak Ibu sekalian, ini sering saya kasih contoh dalam pengajian. Misal contoh, maaf ini saya cuma kasih contoh. Kalau kita benar-benar bodoh nggak ngerti sama sekali bacaan Quran. Huruf hijaiyahnya masih salah-salah, belum bisa bedain mana sin, mana shin, mana sod, mana dha, mana zal, mana zai. Gak bisa dibedain. Gak bisa bedain mana alif, mana ain. Gak bisa bedain mana ta sama ta. Misal contoh, dia masih belum bisa. Anggap itu. Apalagi kalau mau dikatakan bacaannya benar, atau dia bisa tadabbur ayat-ayatnya, atau dia bisa hafal. Tapi dia coba berteman sama 10 orang penghafal Quran. Pasti hari pertama, hari kedua dia mungkin masih kikuk dan segala macam. Tapi seminggu dia sudah mulai terdorong untuk mulai baca Quran. Karena dia sering dengar, pasti mereka sering tilawah Quran, yang ini nyambung ayat, yang ini baca tafsirnya, yang ini. Sebulan dia akan bisa mengaji, sebulan bisa hafal Quran sama mereka. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita berteman sama orang-orang fasik, orang-orang yang jauh dari agama, misalnya mereka merokok, kita enggak merokok. Misal contoh, atau mereka minum khamar, kita tidak minum khamar. Maka ini jadi masalah ini. Hari pertama, hari kedua kita bilang saya tidak terpengaruh, tapi minimal sudah melihat mereka mengisap rokok itu. Mereka meneguk khamar itu misal. Seminggu kemudian mereka akan bilang coba aja nggak apa-apa. Sebulan kita mulai coba, setahun kita akan sama dengan mereka. Ya. Kalau pernah dengar kisah ini alhamdulillah. Kalau belum pernah dengar ini perlu saya sampaikan. Kisah tentang Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya. Ini orang yang paling celaka di masa hidupnya Bapak Ibu sekalian. Dia dulu pernah bersahabat dengan Nabi Muhammad SAW di Mekah. Dan Nabi Muhammad SAW karena tahu ini sahabatnya, Nabi Muhammad ingin dia masuk Islam. Maka waktu Uqbah mengundang Nabi Muhammad SAW datang ke rumahnya untuk makan, Nabi Muhammad diundang makan. Nabi Muhammad bilang begini, hai Uqbah, saya tidak ingin makan makananmu sampai kau masuk Islam. Kalau kau masuk Islam saya mau makan. Maka Uqbah merasa karena dia nggak enak, dia bilang baiklah kalau gitu. Syahadat dia masuk Islam. Kebetulan Uqbah ini salah satu tokoh Mekah. Terkenal sekali dia. Kalau dia masuk Islam, banyak orang di bawahannya dia, pegawainya dia, orang sukunya akan masuk Islam juga. Setelah syahadat Nabi SAW gembira. Nabi makan, bersahabat sama dia. Tersebar berita tersebut. Ada sahabat dia, orang kafir, gitu kan, yang tidak terima itu. Dari tokoh Mekah juga. Datang lalu mengatakan, hai Uqbah, saya dengar kamu sudah menganut agamanya Muhammad. Dan kamu meninggalkan agama nenek moyangmu. Dia bilang Muhammad bertamu di rumahku dan dia tidak mau makan kecuali aku menganut agamanya. Kata dia, kebetulan ini para bisnisnya. Kalau kau tidak meninggalkan agama Muhammad, maka semua bisnis kita putus. Tidak ada lagi transaksi bisnis, persahabatan kita sudah hilang, selesai. Orang ini karena ketakutan dunianya dia bilang, udah kalau gitu, saya nggak jadi masuk dalam agamanya Muhammad. Oke, temuin Muhammad sekarang. Dia lagi ada di tempat tawaf. Ucapkan sama dia kalau kemarin kamu terpaksa masuk dan kau nyatakan keluar dari agamanya, plus kau harus ludahi mukanya. Maka Uqbah lakukan itu. Dia datang, dia mengatakan, hai Muhammad, depan orang, semua depan tempat tahu, kemarin tuh saya terpaksa ucapin masuk dalam agama kamu. Gitu kan? Kemudian dia meludahi wajah Nabi SAW. Lalu Allah turunkan surah Al-Furqan ya, yang menjelaskan masalah itu. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Nanti pada hari kiamat orang zalim itu akan menggigit jarinya. Yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu semasa saya hidup itu saya teruskan untuk mengikuti ajaran Rasul. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani.
Coba seandainya dulu saya tidak ikutin ya teman saya justru yang kafir itu, ya, yang telah menyesatkan saya dari kebenaran setelah dia atau setelah datang kepada saya, gitu ya. Jadi hati-hati. Banyak orang tadinya jauh dari agama tapi dekat dengan komunitas soleh, akhirnya jadi ikut soleh juga atau soleha. Banyak orang yang tadinya baik justru menjadi buruk, meninggalkan jilbabnya, meninggalkan amal-amal solehnya, justru kena komunitas yang buruk. Ya. Kemudian yang kelima, pentingnya untuk menghadiri majelis ilmu. Ya, ini juga menggugah keimanan. Tentu majelis ilmu punya banyak sekali ya keutamaan-keutamaan. Kalau kita ingin sebutkan maka tidak akan cukup waktunya ya. Tapi dengan hadir di majelis ilmu seperti ini Bapak Ibu sekalian, dipastikan iman kita akan bertambah. Ini program yang bukan pilihan tapi kewajiban. Makanya kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi semua muslim. Kewajiban bagi semua muslim. Ini bukan pilihan. Dan Nabi SAW mengatakan ini hadis-hadis yang luar biasa. Siapapun yang datang ke masjid, tidak ada tujuan kecuali, kita sekarang datang masjid, kecuali ingin belajar atau mengajar. Bapak Ibu tadi datang belajar, saya juga datang mengajar misalnya. Kalau dia ikhlas, kita ikhlas karena Allah, kecuali akan diberikan pahala haji lengkap hajinya. Itu hadis yang sahih. Disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab sahih, dalam kitab Targhib Tarhib dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini hadis yang sahih. Hadis yang kedua, kata Nabi SAW, tidak ada orang yang datang untuk belajar di salah satu dari rumah-rumah Allah, ya, kecuali dia terhitung di jalan Allah atau sama dengan mujahid di jalan Allah, gitu kan? Jadi kita bisa dapat pahala haji, kita bisa dapat pahala jihad, dan manfaatnya besar sekali. Mendengarkan ilmu itu Bapak Ibu sekalian tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Makin sering Bapak Ibu dengar, maka makin besar efeknya, gitu ya. Jadi ilmu itu, kalau seandainya gini Bapak Ibu sekalian, ini rasionalnya. Kalau kita hadir di majelis ilmu seperti ini, misal, sekali hadir, maaf, ini contoh saja, kepala kita jadi lebih besar 2 kali lipat. Kenapa? Karena ada tampung ilmu, kan itu. Berarti 5 kali hadir kepala kita lebih besar lagi. Itu repot kita untuk dengar ilmu, kan itu. Tapi ini enggak. Bapak Ibu kalau mulai dari kecil, dari bayi, hari pertama kita lahir, tapi kan itu tidak mungkin ya. Udah bisa ngomong, misalnya udah bisa belajar, sampai kita mati 100 tahun, memori kita nggak penuh-penuh itu di otak. Apalagi orang yang malas gitu, nggak ada manfaatnya. Maka dia sebanyak apapun ilmu Bapak Ibu serap, apalagi ilmu bermanfaat, tidak akan ada efeknya kecuali kebaikan. Oleh karena itu jangan pengajian seminggu sekali, apalagi sebulan sekali, atau apalagi kapan saya mau, kapan saya mood, kapan ada waktu, ini keliru. Harus jadikan programin. Dan kata Nabi SAW, man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tarikan ilal jannah, atau kama qala Nabi SAW. Siapa yang meniti jalan menuju ilmu, sengaja hadir kayak tadi Bapak Ibu setir mobil ke sini datang atau diantar untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju ke surga. Dia akan masuk surga karena dia tahu ya dengan majelis ilmu tuh ternyata oh ini yang harus saya lakukan, oh ini tidak boleh saya lakukan, saya harus bagaimana. Jadi ada program dalam hidup dengan majelis ilmu. Imam Nawawi rahimahullah Bapak Ibu sekalian hadir setiap harinya ya 13 bahasan, 13 kitab dan 13 guru. Imam Nawawi rahimahullah itu luar biasa saking cintanya dengan ilmu. Kalau kita mungkin sekarang mungkin satu hari saya sudah cukup sebenarnya, tapi kalau Imam Nawawi itu satu hari 13 kali di 13 guru dan 13 kitab yang berbeda. Supaya ilmu terus berbekas, dan subhanallah beliau meninggal sebelum 40 tahun, karya ilmiahnya luar biasa. Hampir seluruh dunia tidak mengenal Imam Nawawi rahimahullah, dan sekian banyak tentu manfaat-manfaatnya. Dan yang tidak kalah penting, selain kita dapat keutamaan majelis ilmu, kita ketemu dengan orang-orang yang baik-baik gitu ya. Karena orang yang duduk majelis ilmu itu orang yang baik insya-Allah. Karena dia mau dengarkan agama Allah, dia mau dinasihatin, dia mau perbaikin dirinya. Kalau enggak mungkin dia datang. Itu contohnya. Dan banyak sekali keutamaan kalau kita ingin sebutkan. Yang terakhir yang keenam, tentu programnya banyak ya, tapi ini saya ringkaskan, adalah mengunjungi orang-orang miskin. Mengunjungi orang-orang miskin, mengunjungi orang-orang yang mungkin lebih di bawah dari kita dari sisi jenjang sosialnya, mungkin fisiknya ya, supaya Bapak Ibu selalu bersyukur. Tujuannya untuk itu, supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, lihatlah orang yang di bawah kalian karena itu akan memudahkan kalian bersyukur. Dan jangan kalian melihat orang yang di atas kalian karena akan membuat kalian justru menganggap remeh nikmat itu, ya. Jadi ini termasuk, jadi Bapak Ibu kita perlu walaupun kita tinggal di satu komplek yang mewah misalnya, atau kita Allah bukain rezeki, mungkin lahir pun di keluarga yang kaya raya,
tetap buka pintu untuk bergabung dan melihat interaksi sama orang-orang miskin. Karena itu akan membuat kita menyadari ternyata begitu besarnya nikmat Allah sama saya ya. Jadi kita selalu bersyukur ya. Dan kata Nabi SAW, orang yang makan dalam kondisi bersyukur sama pahalanya dengan orang yang puasa dan bersabar. Artinya itu bersyukur sebuah nikmat yang luar biasa yang menandakan keimanan seseorang tentunya. Dan kita sudah tahu orang kalau bersyukur akan ditambah nikmatnya sebagaimana Allah katakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Nah, mengunjungi mereka, bertemu sama mereka, berinteraksi sama mereka, ini akan membuat kita terus merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita syukuri nikmat yang sedang ada, gitu ya. Itu poinnya. Dan ulama berbeda pendapat tentang mana yang lebih afdal. Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar. Dua-duanya punya keutamaan. Orang kaya bersyukur atau orang miskin lalu dia sabar. Tetap umum akhirnya pendapat ulama menuju kepada orang kaya yang bersyukur lebih besar pahalanya. Karena kalau orang miskin bersabar, dia nggak punya opsi lain. Harus sabar aja, gitu kan? Tapi orang kaya dia masih punya opsi bersyukur atau tidak bersyukur. Kalau dia bersyukur berarti dia lebih afdal, gitu kan? Nah, bagaimana memunculkan rasa syukur ini? Dengan cara melihat dan membesarkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Coba Bapak Ibu sekalian, sebelum makan, sebelum minum, besarkan nikmat itu. Walaupun cuma sepiring nasi dengan lauknya, besarkan. Alhamdulillah hari ini Allah kasih nikmat ini. Bayangkan bagaimana orang banyak memungut-mungut makanan dari sampah, ya. Kami kadang-kadang saya nggak tega banget gitu ya. Di depan restoran kami itu kalau malam ada orang datang membongkar sampah atau mengambil makanan. Sampai saya keluarkan satu SOP di kantor, di restoran. Kalau ada sisa makanan pun dari tamu, kita sampaikan mau diambil atau tidak. Konsumennya nggak mau, ya udah ini akan kita sedekahin ya. Yang masih layak, karena kadang-kadang nasinya utuh cuma diambil setengah. Masih ada yang layak, diambil. Daging masih layak, kita panasin, dibagiin kepada orang-orang. Daripada mereka korek-korek di tempat sampah, gitu kan? Contohnya. Dan ini tidak mubazir juga. Allah tidak tanya kita hari kiamat, kemana kamu buang-buang makanan ini? Tidak bisa kita alasan itu karena bekasnya orang. Ya, apalagi kalau cuma bekas suami, bekas istri, bekas anak, itu harusnya dimakan. Kalau enggak, kita panasin kembali. Ya. Salah satu ciri khasnya Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang tabi'in yang sangat masyhur. Bahkan kata Nabi SAW, afdal tabi'in adalah Uwais. Dia punya ciri khas karena dia orang miskin. Dia kalau dapat makanan, maka makanan itu dibersihkan lagi sama dia, dipanasin lalu dibagi lagi sama orang miskin yang lainnya. Padahal dia orang miskin. Apalagi kita dasarnya orang yang mampu, teman-teman sekalian. Siapa yang Allah amanahkan punya asisten rumah tangga di rumah, ya, punya supir, berbagi sama mereka. Ya, dan berbagi itu jangan makanan bekas, berbagi sesuatu yang bagus, yang mulia. Karena Allah SWT perintahkan kita agar maksimal mendapatkan pahala, bersedekah dengan sesuatu yang kalau kita pun dikasih kita mau terima. Jangan sedekah kalau kita dikasih kita nggak mau terima. Sisa-sisa makanan, pakaian yang sudah robek. Saya kadang-kadang kalau pulang ke rumah saya bilang sama istri, begitu bawa buah, bawa makanan, keluarkan dulu. Kasih orang-orang yang di rumah kita itu. Mereka didahulukan kita kasih. Sehingga tidak ada lagi mencuri makanan di kulkas, tidak ada lagi ini dan itu. Karena kita sudah kasih haknya mereka. Dan mereka pun jadi betah, gitu kan? Kasih makanan mereka. Dan Nabi SAW perintahkan itu. Berilah makan kepada orang yang, ya, berilah makan dan pakaian kepada orang yang sedang Allah sudah tundukkan kepada kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian. Ya. Kurang lebih begitu dari gabungan beberapa hadis. Ini bukan hadis lafaz hadisnya, tapi gabungan beberapa hadis maknanya seperti itu. Dan juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya yang sahih, kalau seseorang dari kalian sedang dibawakan makanan oleh pelayannya, maka kalau bukan dia ajak makan bersama, maka dia sisipkan untuk dia dari makanan tersebut. Bukan sisanya, sebelum dia makan dikasih dulu. Karena dia sudah membuatnya, dia yang menghidangkan, apalagi dia mencium aromanya. Maka itu bagian daripada hal yang harusnya kita syukuri atau kita lakukan supaya kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kurang lebih Bapak Ibu sekalian program-programnya yang mungkin induknya ya, ini program induknya. Sebenarnya kalau kita ingin membahas ini panjang sekali karena zikrullah juga bisa menggugah ya hati seseorang, menambah keimanan, membaca Al-Qur'an juga begitu ya, salat malam, ya, sedekah, haji dan umrah itu banyak sekali kalau kita ingin buat program. Tapi ini kurang lebih saya seperti memberikan Bapak Ibu bahteranya, kendaraannya, sisanya nanti Bapak Ibu tinggal bagaimana mengembangkan, Allahu a'lam.
Kalau ada benar dari Allah, silakan ambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon maaf dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang hadir offline ataupun online dipenuhi hajat-hajat dunia akhiratnya, diampuni dosa-dosanya, diterima semua amal-amal solehnya, dan sebagaimana Allah satukan kita di majlis ilmu ini, semoga Allah satukan kita juga di surga firdausnya tanpa hisab. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.